Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati narasumber Risma Amelia dan yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir pada acara webinar sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dengan acara webinar dengan judul Membangun Hubungan yang Sehat dengan Teman. Perkenalkan, saya Anissa Nurjayanti Kusnadi yang akan memandu jalannya acara pada sore ini, hingga dengan akhir. Adapun susunan acara pada sore ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Demi berjalannya acara sore ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, pastikan koneksi internet Anda stabil agar tidak terjadi gangguan selama webinar berlangsung. Yang kedua, selama webinar, mohon dinonaktifkan mikrofon Anda kecuali pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur chat yang tersedia di Zoom. Baik, tibalah kita memasuki acara utama pada sore ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Risma Amelia. Beliaulah yang akan membahas materi mengenai membangun hubungan yang sehat dengan teman. Menurut saya, materi ini sangat penting bagi anak remaja di zaman sekarang, karena banyak sekali pergaulan yang tidak sehat, apalagi banyak sekali kasus yang sedang marak mengenai bullying. Nah, maka dari itu, mari kita dengarkan materinya kepada Ibu Risma. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja langsung ya ke materi. Di sini saya akan membahas mengenai membangun hubungan yang sehat dengan teman. Pergaulan merupakan bagian integral dari kehidupan remaja. Hal ini tidak hanya memengaruhi perkembangan sosial mereka, tetapi juga membentuk kepribadian dan nilai-nilai mereka. Namun, seringkali pergaulan yang tidak sehat dapat membawa dampak negatif bagi kesejahteraan emosional dan mental remaja. Oleh karena itu, membangun pergaulan yang sehat pada remaja sangatlah penting. Salah satu faktor kunci dalam membangun pergaulan yang sehat adalah memiliki circle pergaulan yang sehat. Lalu, apa sih membangun hubungan teman yang sehat itu? Hubungan yang sehat adalah hubungan yang harmonis, seimbang, dan saling menguntungkan. Hubungan yang sehat ditandai dengan rasa percaya, saling menghargai, dan komunikasi terbuka. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memenuhi kebutuhan emosional, mental, dan fisik kedua belah pihak secara positif dan saling menghormati. Selanjutnya, mengapa sih membangun hubungan yang sehat dengan teman itu penting? Yang pertama, karena dukungan emosional. Teman pergaulan yang sehat menyediakan platform bagi remaja untuk saling mendukung secara emosional dalam situasi sulit atau ketika menghadapi suatu masalah. Memiliki teman-teman yang dapat dipercaya untuk berbagi perasaan dan pengalaman dapat membantu kalian merasa didukung dan tidak sendirian. Dan yang kedua ada pembelajaran sosial. Pergaulan yang sehat memungkinkan untuk belajar dari interaksi sosial dengan teman-teman mereka. Kalian dapat mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan empati melalui interaksi dengan orang lain dalam teman pergaulan mereka. Yang ketiga ada pengaruh positif.
Teman pergaulan yang sehat memungkinkan untuk terinspirasi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan dan meraih impian. Teman-teman yang memberikan pengaruh positif dapat membantu remaja untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Keempat ada dapat memecahkan masalah. Dalam teman pergaulan yang sehat, kita dapat belajar untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Ini juga dapat memberikan dukungan dan saran satu sama lain dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, bagaimana sih membangun hubungan teman yang sehat? Kalian yang pertama harus pilihlah teman yang positif. Carilah teman-teman yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai kalian dan memberikan pengaruh positif dalam hidup kalian. Hindari pergaulan dengan teman-teman yang cenderung melakukan perilaku negatif atau merugikan. Kedua, terlibatlah dalam kegiatan positif. Ikutilah kegiatan yang sesuai dengan minat kalian. Ini juga akan membantu kalian bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama, sehingga memungkinkan untuk membangun teman pergaulan yang sehat. Ketiga, komunikasi yang terbuka. Bangunlah komunikasi yang terbuka dan jujur dengan teman kalian. Berbicaralah secara terbuka tentang perasaan, masalah, dan harapan. Ini akan membantu memperkuat hubungan dan mencegah timbulnya konflik yang tidak perlu. Keempat, bersikaplah sebagai teman yang baik. Jadilah teman yang baik dengan mendengarkan, memberikan dukungan, serta peduli terhadap sesama teman kalian. Tunjukkan empati dan perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Dan yang kelima ada kenali batasan dan pertahankan diri. Ketika membangun teman pergaulan yang sehat, penting untuk mengenali batasan dan menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Jangan ragu untuk menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan kita dan menjauh dari pergaulan yang merugikan. Lalu, membangun teman pergaulan yang sehat adalah kunci dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai, dan kesejahteraan emosional remaja. Dengan memiliki teman-teman yang positif dan mendukung, remaja dapat merasa didukung, terinspirasi, dan mampu untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memilih teman-teman dengan bijaksana dan membangun hubungan yang sehat dan positif dalam teman pergaulan mereka. Di sini ada cara menjaga pertemanan yang sehat. Yang pertama, kalian harus komunikasi terbuka. Pertahankan komunikasi yang terbuka dan jujur. Kedua, saling menghargai waktu. Pertemanan sehat memahami bahwa setiap individu memiliki kewajiban dan waktu pribadi. Ketiga, bersama saat senang dan susah. Pertemanan sehat hadir dalam setiap momen, baik itu maupun kebahagiaan, maupun dalam keadaan kesulitan. Keempat, evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi rutin tentang kualitas pertemanan kalian. Nah, di sini ada tips menjalin hubungan dengan teman yang sehat. Pertama, jika bertemu di jalan, kalian harus sapa dan senyumlah. Kedua, jadilah pendengar yang baik. Ketiga, berikan dukungan sesama teman. Keempat, hindari gosip dan drama. Dan yang terakhir, ajak temanmu beraktivitas. Nah, di sini ada tanda pertemanan yang sehat dan tanda-tanda pertemanan yang tidak sehat. Tanda pertemanan yang sehat. Yang pertama, kamu termotivasi dapat terus bertumbuh menjadi versi terbaikmu. Kedua, saling mendukung satu sama lain. Ketiga, tidak merasa dihina atau direndahkan. Keempat, tidak memaksakan kehendak dan menghargai perbedaan. Kelima, bisa menjadi diri kamu apa adanya. Dan ada pun tanda-tanda pertemanan yang tidak sehat. Pertama,
tidak merasa nyaman atau tidak bahagia. Kedua, sering menjatuhkan. Ketiga, terdapat banyak rasa iri dan cemburu. Keempat, tidak saling menghormati dan menghargai privasi. Dan yang terakhir, ketika kita berada di dalamnya, kita gak berkembang sama sekali atau stuck. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Risma atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat yang telah tersedia. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan pertama dari Kak Novia Zahra Alifa. Pertanyaannya adalah, apa pentingnya menghargai perbedaan dalam persahabatan? Baik, menghargai perbedaan itu sangat penting karena setiap orang memiliki latar belakang, pandangan, dan kepribadian yang unik. Dengan menghargai perbedaan, kita belajar saling memahami, memperkuat hubungan, dan menciptakan persahabatan yang lebih dewasa. Tanpa toleransi, persahabatan bisa rentan terhadap konflik dan ketidaknyamanan. Terima kasih Kak Risma telah menjawab pertanyaan dari Kak Novia. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan tulis di kolom chat. Pertanyaan kedua dari Kak Nashwa. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam persahabatan? Lalu, ya silakan dijawab bagaimana cara mengatasi konflik dalam persahabatan. Nah, cara mengatasi konflik dalam persahabatan, yang pertama kalian tadi harus komunikasi terbuka. Bicarakan masalah secara jujur tanpa saling menyalahkan. Fokus pada perasaan dan pandangan masing-masing. Kedua, dengarkan dengan empati. Berusaha memahami sudut pandang temanmu. Kadang konflik muncul hanya karena kesalahpahaman. Yang ketiga, cari solusi bersama. Setelah saling mendengarkan, temukan solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, berbesar hati untuk memaafkan. Jangan biarkan ego menghalangi perbaikan hubungan. Belajar memaafkan adalah kunci untuk move on dari konflik. Lalu ada pertanyaan terakhir dari Kak Salwa. Bagaimana cara menjauhi dari teman yang toksik tanpa menyakiti hati mereka? Nah, cara menjauhi dari teman yang toksik tanpa menyakiti hati mereka, yang pertama kalian harus kurangi interaksi yang secara perlahan. Hindari perubahan sikap yang tiba-tiba, pelan-pelan batasi waktu bertemu atau berbicara dengannya. Kedua, kalian harus tetap ramah. Jika bertemu, bersikap baik dan sopan tanpa harus terlalu terlibat. Keempat, alihkan fokus ke teman yang positif. Habiskan lebih banyak waktu dengan teman yang mendukungmu, sehingga energimu teralihkan secara alami. Dan yang keempat, ada beri penjelasan jika diperlukan. Jika dia menyadari perubahanmu, jelaskan secara halus bahwa kamu butuh ruang untuk fokus pada dirimu sendiri, tanpa menyalahkannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Risma atas jawaban dan kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Mari kita berikan kesempatan kepada narasumber untuk menyimpulkan materi yang sudah disampaikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa membangun pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang didasarkan pada komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dukungan emosional yang seimbang, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini adalah hubungan yang memberikan kebahagiaan, dukungan, dan pengertian serta membantu kita tumbuh sebagai individu.
Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, kita bisa membangun dan memelihara pertemanan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat untuk jangka panjang. Alhamdulillah, sangat tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Risma atas ilmu yang telah diberikan hari ini kepada kami semua. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi di dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap pada penyampaian acara ini. Selamat sore dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.